ada. Jadi Purpose kerjasama dengan PA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di sana, PAPN. Sama seperti Purbalingga PAPN juga, Purwokerto PN, Banyumas PN juga. Jadi kerjasama dan magangnya di LBHPC itu langsung mendapat tempat, gitu loh. Jadi bukan mahasiswa bingung mau kemana dan bagaimana mencari kasus, gitu. Tapi kita langsung dapat tempat. Kenapa ya? Karena kerjasama dengan Pengadilan Negeri kan sudah langsung ada tempat di sana. Seperti sekarang di PN Purwokerto itu. Juga juga kalau misalkan magang di kantor itu kelebihannya ya, kelebihannya. Tapi kalau magang bebas di mana silakan. Tapi kelebihannya di LBHPC karena kita punya pos vakum sehingga dengan sendirinya mudah untuk magangnya, koordinasinya juga mudah, dengan pengadilannya juga enak karena memang kita kerjasama seperti ini gambaran-gambaran yang terkait dengan profil lembaga, kemudian kegiatan dan sebagainya. Kan mungkin ditanya LBHPC seperti apa sih? Ya mungkin kalau Mas Raffi ya udah tahu lah, kemarin mengikuti acara setiap tayangan harus ditayangkan ya kan. Tapi teman-teman yang lain kan belum. Nah, nanti bisa disampaikan seperti itu. Ya memang kita dilahirkan memang juga sebagai tempat bahasanya kawah candal di mukanya para pendekar-pendekar hukum. Jadi yang mau mahasiswa hukum, yang mau menjadi, jadi tidak mesti kepengen jadi advokat di sini magang, tidak. Banyak juga yang di sini kemudian jadi dosen, banyak juga yang di sini kemudian jadi jaksa, ada juga yang jadi hakim, masing-masing. Ya, jadi di sini hanya tempat bagaimana untuk menambah ilmu, mempraktekkan ilmunya di kampus dalam dunia praktek peradilan. Ya, mungkin lebih lengkap dari itu. Di sini ada kegiatan lain yang sesuai dengan tugas atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang Bantuan Hukum. Setiap pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan berakreditasi itu bisa merekrut dosen, mahasiswa dan paralegal. Ini gunanya untuk apa? Ya untuk membantu tugas-tugas lembaga. Contoh di kegiatan non litigasi kita, kalau litigasi sudah tahu semua karena jadi pengadilan, apa pengadilan negeri, apa pengadilan negara, apa agama, apa ditun, apa tipikor dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan non litigasi banyak. Jadi ada penyuluhan hukum, ada pemberdayaan masyarakat, ada konsultasi hukum. Kemudian ada apa lagi? Mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan, penelitian. Nah, ini ada semua. Jadi nanti kalau ingin di sini, Pak, saya ingin ini mulai besok sudah Sitbangkum sudah dibuka ini, Mas Yan. Minggu besok sudah dibuka kayak Sitbangkum ya. Artinya kita ada kegiatan non litigasi yang akan kita laksanakan. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ikut. Contoh waktu penyuluhan hukum nanti bisa ikut dengan Pak Dodi nanti di mana? Ikut penyuluhan hukum. Jadi nanti kegiatan kita di untuk periode setelah Sitbangkum ini, Mas Yan, nanti kita ada pemberdayaan, ada penyuluhan hukum, mungkin difokuskan di dua ini. Konsultasi ya nggak apa-apa kalau memang, tapi di pemberdayaan, di konsultasi ini kalau memang mau ikut nanti nggak apa-apa, karena itu menjadi program yang harus kita laksanakan di setiap tahun, baik litigasi maupun non litigasi, karena kita dikejar oleh perjanjian kerjasama. Jadi kita dikasih anggaran tapi harus diserap. Kalau penyerapan kita jelek ya sudah berkurang, bahkan kita bisa hapus anggarannya, seperti itu. Berpengaruh juga akreditasi berikutnya. Jadi nanti di kegiatan non litigasi yang menjadi prioritas kita nanti untuk triwulan terakhir ini adalah penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa harus pemberdayaan masyarakat? Karena diharapkan ini masyarakat kita yang ada di pedesaan khususnya itu melek hukum. Jadi mereka yang selama ini kalau ada masalah akan lari kemana? Saya kok begini, ada masalah ini, mungkin ada masalah baik masalah perdata, masalah pidana atau masalah-masalah yang lain, masalah hukum, bingung. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, mereka jadi tahu. Oh, berarti saya harus lapor. Laporannya bagaimana? Kita nanti buat apa? Kita berikan pelatihan membuat laporan.
Misalkan kepengen kaitannya dengan gugatan, kita beri latihan pembuatan gugatan, misalkan perdata. Kalau kebetulan pidana ya laporan dan sebagainya. Di sana sudah diberi latihan seperti itu masyarakat. Jadi dari melek hukum dan mereka jadi tahu kalau ada masalah saya lari kemana, tidak bingung itu loh. Itu fungsi dari pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa mengadvokasi dirinya sendiri, gitu loh. Jadi tidak menunggu minta tolong kepada advokat atau kepada LBH, tapi mereka bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Mungkin lebih lanjut mereka akan konsultasi dengan advokat, dengan LBH, tapi sebagai langkah-langkah pertama ya mereka bisa melakukan langkah-langkah sendiri itu. Dan nanti itu sangat baik untuk diikuti oleh mahasiswa yang ikut magang sana. Sebenarnya ada satu impian saya yang sampai hari ini belum terlaksana, yaitu terkait dengan penelitian itu. Penelitian. Saya pernah waktu di awal tahun anggaran ini, saya pernah menyampaikan bahwa saya punya